Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah hadir di siang ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Bir. Kali ini saya panggil saya dengan sebutan Pak Bir atau Anjir boleh. Nah, saya di sini sebagai guru BK yang dimana dalam kegiatan kali ini bimbingan kelompok saya yang akan menjadi. Oke, sebelum itu mungkin saya perlu tahu nama-nama dari teman-teman semua mungkin dari sini dulu yang ada. Yang lainnya Fahri aja kan? Dari sini? Perkenalkan, nama saya Jula. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dewi, biasa disebut Lanjut. Lucu ya. Dari sini boleh? Perkenalkan, nama saya Rizky adalah Jula. Jula. Perkenalkan, nama saya Rani sebagai Nadia, bisa disebut Sena. Oke. Fahri, Jula, Jun, Dela, Sena ya. Oke. Kalian sebelumnya udah pernah ketemu atau baru ketemu di sini nih sebelumnya? Atau satu kelas mungkin? Satu kelas. Oke, berarti kegiatan bimbingan ini akan lebih gampang karena biasanya dalam satu kelas itu kalian sudah ada chemistry. Sudah pada tahu kenal satu sama lain? Sudah. Oke, berarti gampang nih. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ya. Sebelumnya ada yang pernah ikut bimbingan kelompok atau baru pertama kali? Baru pertama kali ya. Oke. So, I'm proud of kalian semua karena di kesempatan pertama ini kalian mau mengikuti bimbingan kelompok ya, walaupun pertama kali. Berarti ada ketertarikan khusus ya. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa hal yang harus kita sepakati ya sebelum kita masuk ke bimbingan. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nanti teman-teman tidak usah khawatir karena identitas teman-teman yang untuk kegiatan bimbingan ini akan dijaga dengan baik. Misalkan di kegiatan bimbingan ini ada kerusuhan yang mungkin bila ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan atau ada hal-hal rahasia atau intim yang kalian ungkapkan, kalian jangan khawatir karena di kegiatan bimbingan ini akan dijaga rahasia dengan baik. Identitas kalian aman dari luar keluar, dia aman. Itu asas pertama. Asas yang kedua adalah asas kesukarelawan. Dimana teman-teman mengikuti kegiatan bimbingan ini dengan sukarela. Nah, sekarang saya tanya nih, apakah teman-teman semua ada paksaan nggak? Nggak ada ya? Terima sendiri. Oke. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Dimana nanti di asas ini teman-teman diharapkan ketika nanti kita sudah mulai berdiskusi atau mulai kegiatan bimbingan yang dibahas dari masalah yang akan kita bahas ini, teman-teman kalau misalkan ada pendapat atau apa, jangan sungkan untuk mengungkapkan karena asas keterbukaan ini adalah asas yang menjadi fondasi ketika masalah di dalam bimbingan ini diselesaikan atau tidak. Jadi misalkan teman-teman ada unek-unek atau ada pendapat apa yang ingin disampaikan, itu buka aja karena itu jadi salah satu faktor keberhasilan bimbingan. Tiga asas tadi sudah dapat dibantu ya. Nah, yang pertama apa tadi? Asas kerahasiaan. Yang kedua kesukarelaan. Tiga keterbukaan. Oke, tadi asas yang harus kita perhatikan ya. Oke, lanjut. Kita di kesempatan kali ini akan membahas tentang apa ya? Ini kan bimbingan kelompok ya, masih kelompok dengan teknik. Saya pakai dengan teknik sosiodrama. Jadi nanti teman-teman akan membahas isu-isu sosial, tapi supaya gambarnya lebih jelas atau lebih signifikan, lebih menonjol, lebih tergambarkan. Makanya ada istilah sosiodrama. Masalah sosial yang dianggap sebagai suatu drama atau digunakan dalam suatu drama. Oke, ada beberapa pilihan drama yang akan saya tawarkan. Ini ada temanya nih, temanya ada di sosial, ada biologi, ada apatis. Kira-kira teman-teman lebih tertarik ke hal yang mana? Antisosial. Kenapa dengan antisosial?
Oke, ini bro, antisosial itu sendiri apa? Susah untuk beradaptasi. Oke, susah untuk juga. Oke, itu antisosial. Yang lain ada yang mau berpendapat? Fahri barangkali? Atau Fahri itu masuk antisosial deh? Dari Bila, apa yang menurut Bila antisosial itu apa? Dari Jun mungkin. Oke, betul ya tadi yang Dewa barangkali nggak juga. Oke, tadi sudah dibacakan ya sama Sena bahwa antisosial itu ya betul. Antisosial itu perilaku yang kita nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan, kita tidak bisa berteman dengan lingkungan sekitar. Makanya disebut antisosial, anti akan kehidupan sosial. Nah, berarti sepakat nih bahas ini aja. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak apatis? Apakah di lingkungan kalian yang terjadi sekarang itu masalah terbesarnya adalah sosial? Ada? Di kelas lain ada? Berarti menarik ya? Nggak aneh sih karena tadi jawabannya antisosial semua. Oke, berarti kita bahas tentang antisosial ya. Ini saya ada skrip berapa tentang antisosial. Nanti kalian pelajari dan terangkan sesuai dengan apa yang ada di skrip ini ya. Siap? Silakan kita dengerin. Zak, sendirian aja lo. Ya biasa. Kita temenin ya, Zak. Ya aja sih. BTW, lo kenal kita kan, Zak? Kita sekelas. Parah sih kalau lo nggak tahu. Iya tahu kok, kan kalian emang cukup terkenal dengan kepintaran kalian. Biasa aja itu, saatnya kan lo. Ini aku lihat. Ada aku kelas dulu ya. Kok ke kelas sih, Zak? Iya nih, santai aja kali Za, lo kayak lihat monster aja. Kita baru datang langsung kabur. Tapi kalau dipikir-pikir, lo emang jarang bergaul sama anak-anak yang lain ya, Zak? Yang gue lihat. Aku masih adaptasi sama lingkungan sekolah ini, jadinya aku nggak terlalu mencolok. Udah aku pergi dulu ya. Tunggu bro, jangan dulu lah. Kalau emang lo masih adaptasi di sekolah ini, kalian kelamaan. Lo udah pindah ke sini hampir 2 bulan, masa masih adaptasi? Gini Za, kita ini, gue, Vira sama Elsa itu udah merhatiin lo dari awal masuk. Dan menurut pandangan kita, lo itu termasuk anak yang selalu menghindar kalau ada kontak fisik sama orang. Bahkan dari awal lo masuk, sebenarnya banyak yang ngajak lo untuk join, berteman. Tapi yang kita lihat ya lo selalu denial sama sikap yang berbeda sama lo. Ini apaan sih? Enggak, biasa aja. Itu menghindari interaksi sosial, Zak. Lo itu ansos. Sos apaan sih kalian? Beda semangat. Udah aku mau pergi dulu. Kita bisa bantu lo, Zak, buat nyembuhin penyakit ansos lo itu. Asal lo mau dibantuin, kalau lo selalu ngindar kayak gini, lo sampai kapan pun bakal bisa bicara semua hal lain. Pertama-tama, lo harus menerima keadaan kita dulu sebelum lo menerima keadaan orang lain. Mau kita bantuin buat nyembuhin penyakit antisosial lo atau enggak? Jawab jujur, Zak. Mau deh. Sekarang lo bisa cerita. Kenapa lo selalu menghindar tiap kali ada orang yang mau interaksi sama lo? Aja, Zak, nggak usah takut, terusan gini, Vira emang jagonya. Tapi kalian jangan berbuat sikap ya terhadap kita. Oke. Di SMA aku sebelumnya aku adalah korban perundungan. Dulu sejak aku SMP, entah apa yang aku lakukan pasti selalu jadi bahan perundungan. Bahkan ketika aku diam pun, mereka ngapain menjadi-jadi. Aku pernah dibully secara fisik, mental, apalagi jadi ya gitulah. Sampai sekarang jiwa sosial aku tertutup, udah lama tenggelam dan nggak tahu bakal muncul lagi atau enggak ya. Gue turut bersimpati sama kondisi lo, Zak. Gue tahu korban bully itu punya trauma yang berat dan gak gampang buat sembuh. Gue juga turut prihatin Za. Sorry kalau kita yang terlalu kepo kayak gini dan ngeliatin lagi sama kejadian buruk yang menimpa lo. Lo tenang aja, Zak, kita di sini bakal bantu lo untuk bisa berteman lagi. Betul, Zak. Mumpung lo masih anak baru di sini, jangan nunjukin sikap trauma lo dengan cara menghindar. Tunjukin aja kalau lo itu anak baru yang happy, suka berinteraksi. Dengan gitu, orang-orang gak bakal tahu lo itu korban bully. Dan orang-orang gak akan ngebully lo jadi dengan sikap lo yang terbuka.
mudah bergaul sama orang. Oke, dan kita bakal jadi teman lo sampai ke depannya. Iya kan guys? Syafir, Elsa, dan Amel, makasih udah mau bantu aku. Oke, tadi teman-teman sudah bermain drama ya. 4 orang tadi kalau nggak salah. Yang jadi Reza tadi siapa? Fahri ya. Oke, yang jadi siapa? Elsa, Sena. Terus siapa lagi? Amel kalau nggak salah. Amel. Satu lagi Vira ya. Oke, tadi yang memiliki perilaku antisosial itu Reza ya. Reza. Oke, menurut Fahri deh, karakter Reza itu seperti apa? Maksudnya tadi kan sudah memerankan orang yang memiliki perilaku antisosial kan ya. Menurut Fahri gimana? Tetot. Oke, ada yang bisa menggambarkan mungkin perilaku antisosial seperti apa yang tadi Reza gambarkan dalam sebuah drama yang dimainkan sama Fahri? Susah bergaul. Oke, terus apa lagi? Susah bergaul. Ada lagi? Gak ada. Oke, susah bergaul ya. Tadi kalau nggak salah si Reza itu yang saya perhatikan ya, susah bergaulnya itu karena ada penyebab. Iya nggak sih? Iya. Apa penyebabnya? Bullying. Gara-gara dia dibully gitu ya. Jadi beranjak ke SMA, dia nggak mau kenal sama orang lain gitu. Emang itu dampak yang ditimbulkan dari dampak yang diterima oleh korban bullying, sehingga yang dia dapatkan adalah takut untuk berinteraksi dengan orang sekitar ya, dan itu buruk sekali. Makanya teman-teman kalau bisa sudah sudah terdampak ya sekarang perilaku bullying, jangan sampai kita menerapkan perilaku bullying itu di sekitar kita ya, karena nanti dampaknya lebih parah lagi. Mungkin antisosial itu dampak yang masih ringan gitu. Kalau dampak yang lebih tinggi lagi mungkin nanti bisa menyebabkan depresi atau bahkan bunuh diri gitu. Itu enggak? Kalian tahu negara Korea? Tahu? Negara Korea itu negara maju atau negara berkembang? Maju ya. Nah, di negara Korea itu walaupun negaranya maju, tingkat bullying itu banyak. Makanya dalam sebuah kasus atau beberapa kasus yang mungkin nanti kalian cari beberapa, itu pasti ada yang menunjukkan bahwa di sana tuh banyak terjadi korban bullying, juga nanti si korbannya itu depresi, bunuh diri, apa gitu. Padahal dia negara maju, tapi ada hal yang seperti itu. Makanya walaupun lingkungan sekitar kita sudah baik atau apa gitu, sudah support, tapi kalau misalkan ada satu penyakit yang namanya bullying, itu nanti bisa menghambat segalanya. Maksud tadi Reza yang memiliki perilaku sosial, enggak? Oke, satu lagi yang kalian dapat tadi, kira-kira dampak, kalau dampak tadi ya yang diterima depresi, terus stres, mungkin ya stres berlebihan, antisosial, itu yang masuk dampak. Kalau misalkan kita sebagai teman-temannya yang melihat si Reza ini orang-orang yang antisosial, kira-kira respon kita gimana? Apakah dijauhi, apakah dirangkul, apakah gimana? Deketin, serius. First impression kalian langsung mendekati gitu? Kalau misalkan kita nggak tahu dia itu dibully misalkan, terus kita tahunya dia punya sifat antisosial aja, kira-kira sikap kita seperti apa pada si Reza ini? Langsung diterima atau kan teman-teman lagi kumpul nih, terus coba interaksi sama Rezanya itu nggak mau, kira respon teman-teman seperti apa? Apa langsung ini orang ya, ini sama saya nih atau gimana? Pasti respon pertama kayak nggak terima kan ya. Kita coba berbuat baik sama Reza,
atau karakter Reza, tapi kita dapat penolakan gitu kan, ya kan? Nah, makanya sedikit banyaknya adalah beberapa hal yang ini baik. Nah, makanya karakter Reza itu kan tadi kalau kita berkaca sama dramanya, karakter Reza itu kena antisosial karena bullying ya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu Reza ini memiliki karakter yang antisosial karena bullying, apakah kita akan menjauhinya? Apakah kita akan menolak dia untuk bergabung dengan kita? Apakah kita akan menghindarinya atau gimana? Kalau ada rasa empati yang membuat pikiran kita lebih dekat sama karakter Reza ini, ya. Jadi langkah pertama itu ya tadi betul komunikasi, terus kalau bisa dari kita dulu harus bisa mengentaskan bullying ya, dan tentu harus bisa mengasih kepercayaan kepada Reza ini supaya apa ya, bahwa di sini tuh nggak ada bullying gitu. Itu sesuatu yang pertama. Oke, teman-teman siap ya kalau misalkan menghadapi situasi seperti itu? Siap. Kalau berlalu itu jangan-jangan baku bullying semua enggak ya? Setuju ya? Setuju. Jadi ya intinya kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, jangan sampai identitas kita sebagai makhluk sosial menghilang begitu saja dengan adanya antisosial tersebut. Ya, makanya di video kali ini kita berusaha membedah suatu masalah, kita juga berusaha menyelesaikan atau mengadakan problem solving, solusi untuk keluar dari masalah tersebut. Jadi kita udah bahas ya, masalah yang sudah ada tadi, antisosial, terus problem solvingnya, penyelesaian masalah juga udah sampaikan tadi ya. Jadi, ayo kita sama-sama berbagi video supaya nggak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi karakter Reza ini nanti lebih banyak lagi gitu ya, lebih kelas. Nah, tadi kan kebetulan ada tuh, kata kalian ada kenapa lagi pilih antisosial, karena ada beberapa orang gitu kan. Nah, coba nanti teman-teman berkati kira-kira dia kenapa bisa jadi seperti itu, dan kasih kepercayaan bahwa kita sebagai temannya adalah orang yang mau mengatur, supaya nggak ada lagi sifat antisosial tersebut. Oke, jadi mungkin ya untuk sesi bimbingan kali ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih Fahri, Bila, Yun, Dewa, juga sana yang sudah hadir di kesempatan bimbingan kali ini. Kita sama-sama mengucapkan masalah. Terima kasih, semoga sesi kali ini bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk sesi bagi pembimbing. Oke, cukup mungkin untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.